Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan aja klik link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian kanan atas layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin sampai di pavilion penempa untuk mengikuti lelang demi mendapatkan resep pil kelas 6, tentu aja ketua pengelola pavilion tersebut langsung keringet dingin tuh mengantar Wang Lin dan pengawalnya ke ruang VIP. Karena setidaknya jika bodyguardnya Wang Lin aja di ranah Nasen Soul Puncak, maka Wang Lin berada di ranah formasi jiwa. Bahkan pemilik pavilion penempa yang dapat info ada kultivator formasi jiwa, dia pun segera OTW ke pavilionnya itu. 原辈在此稍后，拍卖会即刻开始。此人身边竟有2个元婴大圆满做随从，化神修士，疑似化神期。 Beberapa saat kemudian, Wang Lin yang baru aja masuk ke dalam ruang VIP dan mendapatkan sambutan serangan kesadaran ilahi dari seorang pria. Awalnya sih pria itu mentang-mentang banget nih di hadapan Wang Lin. Namun saat tahu yang di hadapannya adalah kultivator ranah formasi jiwa, dia pun langsung kicep. Dan ketika Wang Lin menyapa pria itu dengan panggilan Dao Chu, suasana pun jadi adem lagi nih. Karena Dao Chu ini adalah dulunya rekan Wang Lin di masa lampau. 居然化神了！哈，邱道友，别化神期。 Beberapa saat kemudian ketika pemilik pavilion itu datang dan mengumumkan jika pelelangan akan dimulai, tentu aja dia pun menjelaskan kepada semua orang jika barang yang akan dilelang kali ini cukup menarik para kultivator kuat. Dan ketika pemilik pavilion itu melihat Wang Lin, dia pun dibikin kaget nih. Kalau Wang Lin yang dulunya masih membentuk jiwa Nasen Soul untuk persiapan menerobos ranah Nasen Soul, sekarang udah mencapai ranah formasi jiwa aja. 听闻毕哥此次拍卖会，做我弟子如何？是他得偿所愿。诸位若是看上什么东西，请。 Wang Lin yang saat itu dihampiri si pemilik pavilion untuk menyapa sambil meminta maaf atas kelancangannya di masa lampau. Karena 200 tahun lalu ranah Wang Lin berada di bawah pemilik pavilion itu, tapi sekarang dirinya masih stuck di ranah Nasen Soul mulu. Di sini pemilik pavilion tak bisa membantu Wang Lin nih untuk dapetin resep pil kelas 6 itu lewat jalur orang dalam. Kata Wang Lin sih dia hanya perlu merebut dari pemenang lelang resep pil itu untuk disalin resepnya nanti. 是孙某鲁莽了，道友，可曾想起什么？我想来拓印一份便是。6品丹方，不知道看上了哪件法宝，居然已突破化神。 Beberapa saat kemudian ketika pelelangan udah berada di puncaknya dan kali ini barang yang dilelang adalah resep pil kelas 6 incaran Wang Lin, tentu aja harga awal resep pil kelas 6 itu dibanderol seharga 10.000 batu spiritual kelas atas yang terbilang mahal banget kata orang-orang. Bagi Wang Lin sendiri, dia nggak punya batu spiritual kelas atas sebanyak itu, dimana jika dia pakai batu spiritual kelas tertinggi juga nggak diterima pula di acara pelelangan tersebut. 我就不多说了。他若是拥有了丹方，则不同。丹方，只有朱雀佛才可以炼制而出6品丹方，6的一件重宝。此物。 Wang Lin yang saat itu ngajak barter dengan patung kayu kultivator Nasen Soul Puncak dengan sedikit pula hukum konsepsi di dalamnya, apakah cukup sebagai barang barter? Ternyata dari penilaian panitia sih, patung kayu Wang Lin itu senilai 5.000 batu spiritual kelas atas doang. Karena tak cukup, pemilik pavilion itu pun berbaik hati minjemin Wang Lin token pavilion yang isinya tuh seharga 20.000 batu spiritual kelas atas kepada Wang Lin. 雪域国的冰雪傀儡之术，木雕之内的血色经脉。道友，你可曾见过此物？勿作价。好，我换取2万上品灵石，可以在我炼气阁任意一殿法宝，老夫买下了。
Wang Lin yang menerima kebaikan hati pemilik pavilion itu untuk menawar resep pil kelas 6 tersebut, ternyata ada tetua dari sekte lain nih yang nawar resep pil kelas 6 itu dengan harga 30.000. Tentu aja Wang Lin akan menggunakan cara kasar untuk dapetin salinan resep pil kelas 6 itu daripada adu tawar menawar di sana pula. Toh juga si pembeli resep pil kelas 6 itu pengen diskusikan sesuatu dengan Wang Lin di luar pavilion. 你2人在此守护，还有4000上品灵石。要是这小子真的动手，又来个3万上品灵石。 Wang Lin yang mengikuti tetua tersebut untuk dapetin salinan resep pil kelas 6 incarannya itu, ternyata tetua tersebut adalah orang sewaannya sosok gadis dari sekte Piao Miao nih guys. Dimana sekte tersebut dulunya adalah saingan sektenya Wang Lin ketika awal-awal saat Donghua ini rilis. Di momen ini Wang Lin yang tak mau buang-buang waktu lagi, dia pun langsung satset pengen menyalin resep pil itu secara paksa. 内心智过人，小女子佩服。 若是不能说出让我满意的原因， 妹子心见过前辈。 Melihat Wang Lin yang sepertinya salah paham atas tujuan baik gadis itu yang hanya pengen minta bantuan Wang Lin dengan imbalan resep pil kelas 6 tersebut. Permintaan gadis itu sih hanya pengen Wang Lin mau membantunya mencari jasad sang ayah yang ada di suatu tanah peninggalan immortal untuk dibawa pulang dan dimakamkan. Kata Wang Lin sih dia nggak punya waktu nih dan hanya menyalin resep pil kelas 6 itu untuk dibawa pulang. Tentu aja Wang Lin memberi gadis itu token pavilion seharga 20.000 batu spiritual kelas atas sebagai biaya salin resep tersebut. 没有时间，还请前辈助我进去。于九幽蛮荒7年，我父亲是缥缈宗宗主，看在这6品丹方的份上，帮这前鲁莽，实乃逼于无奈。 Setelah Wang Lin pulang dan berdiskusi dengan para tetua sekte awan langit perihal bahan obat yang dibutuhkan, ternyata banyak sekali bahan obat yang amat sangat langka dan tak dimiliki sektenya Wang Lin itu. Karena bahan obat selangka itu biasanya hanya dimiliki negara kultivasi tingkat 4 atau bahkan tingkat 5. Makanya terpaksalah Wang Lin harus pergi merebut bahan obat mereka untuk membuat pil kelas 6 penyembuh jiwa limuan tersebut. 那我便亲自去取。云天宗上下待命，不知还能等多久。婉儿的身体也只有不到20种存货，其中药材大部分是新石器炼制难度前所未有。 Hari demi hari, para tetua sekte awan langit yang meminta semua alkemis berbakat di sekte tersebut untuk mencari bahan alternatif yang bisa digunakan. Tentu aja banyak dari mereka kena semprot sama tetua berkali-kali tuh. Karena mereka gagal mulu menggabungkan bahan obat lain jadi bahan obat alternatif yang dibutuhkan Wang Lin. Mengingat kondisi limuan makin lama makin parah, yang tentunya masa hidup ketua sekte mereka tuh semakin berkurang. 仔细的找，要快！走吧，统统给我滚出云天宗，统统不对！ Wang Lin yang setiap hari memberi limuan pasokan energi kehidupan dari hukum konsepsi hidup dan matinya Wang Lin, tentu aja energi kehidupan yang dihasilkan oleh Wang Lin itu masih tak cukup nih guys untuk menyingkirkan energi kematian di tubuhnya limuan. Sampai-sampai limuan harus tidur selama seharian penuh karena saking parahnya kondisi fisik limuan yang makin hari tentunya makin memprihatinkan. 不会的，你安心歇息。你现在身体虚弱，只是忽然有了困意。 这是我生死一境当中的生体。 Di sisi lain, ketua sekte Devana yang menemukan teratai Dharma usia 300 tahun yang terbilang sangat langka, tentu aja Wang Lin yang udah lama mengintai tetua tersebut untuk mencari keberadaan teratai Dharma incaran Wang Lin itu. Dan ketika tetua sekte Devana bersusah payah mengorbankan kekuatan spiritual mereka demi mendapatkan teratai Dharma itu, Wang Lin pun langsung merebut teratai itu saat ada kesempatan.
才开花的陀螺脸。 Wang Lin yang balik pulang melihat kondisi Limuan makin parah karena masa tidurnya tuh udah bukan 1 hari lagi, melainkan sampai 2 hari bahkan 4 hari penuh. Limuan harus tetap tidur karena saking lemahnya. Dalam kondisi menegangkan seperti ini, Wang Lin harus fokus nih menemani Limuan saat dia bangun dan lanjut looting bahan obat lagi ke negara lain ketika Limuan tertidur pulas selama berhari-hari itu. 睡吧，我陪着你。别怕，我在。死气磅礴。 Beberapa minggu kemudian, Wang Lin yang memprioritaskan menemani Limuan saat dia terjaga. Tentu aja para ketua Sekte Awan Langit tuh merasa iba jika nasib Limuan sangat tidak adil bagi mereka, karena sosok wanita sebaik dan selembut Limuan harus menjalani takdir yang amat sangat tragis seperti ini. Bagi para tetua tersebut, mereka takut jika Wang Lin harus kehilangan Limuan di waktu dekat ini. 宗主昏睡的时间，又要趁着宗主清醒前赶回，真是辛苦。 Wang Lin yang saat itu dibuat dilema dengan keadaan Limuan sekarang karena sampai detik ini tuh bahan obat yang diperlukan masih belum lengkap. Ditambah Limuan yang makin terlihat sakit-sakitan tentu membuat hati kecil Wang Lin begitu sakit menerima kenyataan pahit ini. Di momen ini ketika Wang Lin dapat kabar dari tetua Sekte Awan Langit jika ada beberapa bahan obat yang bisa jadi pengganti bahan obat langka tersebut. Tentu aja Wang Lin pun langsung OTW nih ke Sekte Yin yang tempat bahan obat itu berada. 婉儿若是强行结硬，婉儿却还是越来越虚弱。自从我返回楚国，数万年前阴阳宗本4级修真国阴阳宗主。 大部分的很好交易，最后一位幽魂草。 Beberapa jam kemudian Wang Lin yang sampai di Sekte Yin Yang dan langsung bikin heboh di sana. Ternyata Wang Lin dibuat kesulitan nih guys melawan tetua sekte tersebut yang udah berada di ranah formasi jiwa tahap akhir. Pada dasarnya Wang Lin sendiri udah bener-bener capek karena mondar-mandir ke sana kemari mencari bahan obat untuk Limuan seorang selama 2 bulan terakhir. Walau terluka sekalipun, Wang Lin tetap bangkit terus-menerus demi bahan obat Limuan. 我宗撒野！ Limuan yang begitu cemas kepada Wang Lin karena udah 1 bulan terakhir ini Wang Lin tak kunjung kembali. Tentu aja metode energi jiwa yang diberikan Wang Lin biasanya tuh nggak bisa diterapkan lagi. Mengingat kekuatan spiritual tetua Nasan Soul di tempat itu tak sebanding dengan kekuatan spiritual Wang Lin. Namun saat melihat kondisi energi kematian Limuan semakin menyebar, para tetua itu pun berusaha menekan energi kematian itu. 宗主输作雷霆，快！ Para tetua Sekte Awan Langit yang benar-benar dibikin kerepotan dalam menekan energi kematian Limuan ternyata tuh jauh lebih kuat dari dugaan mereka. Tentu aja mereka langsung membayangkan betapa tersiksanya Wang Lin tiap mengobati Limuan. Karena kekuatan spiritual para tetua itu saja benar-benar tak sebanding dengan kekuatan spiritual Wang Lin sebagai ketua Sekte Agung. Hingga akhirnya Limuan pun hanya bisa pasrah jika ajal akan menjemputnya. Para tetua Sekte Awan Langit yang dibikin kaget dengan kedatangan Wang Lin yang sangat tiba-tiba itu, tentu aja Wang Lin akhirnya bisa bernafas lega tuh, karena dia datang tepat waktu untuk mengobati Limuan, sampai pada akhirnya Limuan masih bisa hidup. Di momen ini sih Limuan jadi makin full senyum nih, setelah Wang Lin kembali dengan bahan obat terakhir untuk membuat pil kelas 6 tersebut.
炉。 Waduh, kira-kira Limuan nanti bisa sembuh nggak tuh guys menurut kalian? Karena kata teman-teman yang baca novel sih, Limuan bakal tewas dan Wang Lin jadi sad boy. Untuk kelanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.